Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nurlaili SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Taman Siswa Sukoharjo. Perkenankan, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Dan mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang diibaratkan beliau, guru adalah seorang petani, murid adalah benih-benih persemaian. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Dan yang berikutnya yaitu peran pendidik. Peran pendidik bisa menuntun agar murid bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batinnya. Ilmu dan pengetahuan sangat diperlukan sebagai bagian dari pendidikan, sebagai kunci untuk mengasah keterampilan pemikir, memajukan kecerdasan batin. Berikutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil budi manusia secara lahir dan batin yang didapat dari perjuangan terhadap dua pengaruh kuat yaitu alam dan zaman. Pengembangan budi pekerti berupa olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, bahkan juga olahraga. Menandai murid sebagai manusia yang utuh harus menjadi dasar dalam mendampingi murid dalam belajar, merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid lahir maupun batin. Menurut beliau, tujuan pendidikan akan tercapai jika pendidik bisa beranggapan yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang selanjutnya, pendidik tidak dapat berhendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Yang berikutnya, mendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang terakhir adalah pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjadikan bangsa dan alamnya. Jadi kesimpulannya, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika diri sendiri tidak mampu mencapai bahagia dan selamat, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya? Baiklah, di sini saya akan memulai untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan hanyalah sekedar mentransfer ilmu atau materi pelajaran saja. Karena saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik atau kodrat murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal atau tugas, ulangan, ataupun ujian akhir semester saja. Dan ketika pengambilan nilai, saya biasanya hanya menggunakan salah satu alat ukur saja karena saya tidak mau berpikir lama.
Dan sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham atau tidak karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi. Mengingat di setiap semester begitu banyak materi yang harus saya ajarkan. Saya pun meminta siswa paham dengan materi yang saya ajarkan dan tanpa memberikan penjelasan pentingnya materi untuk kebutuhan siswa. Maka dari itu, saya sering merasa gagal ataupun mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan atau saya pahami tentang penyampaikan materi jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan saya mulai beranggapan bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun atau pendidik harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, selalu memberikan doa dan harapan kepada murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, yang terpusat pada murid atau student center. Selain itu, saya harus mempelajari kodrat murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kekuatan-kekuatan kodratnya yang unik, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang paling saya harus ingat, dalam menilai pemahaman, jenis alat ukur yang saya gunakan sebaiknya tidak terpaku dengan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkannya. Tapi saya harus menggunakan alat ukur lain yang melibatkan siswa untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan critical thinking, creative, communication, and collaboration, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Berikutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena peran pendidik adalah menuntun murid dengan segala kodrat yang dimiliki agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, saya akan berusaha menjadi tauladan yang baik dalam tutur kata maupun perbuatan yang membuat murid merasa senang atas kehadiran saya. Terima kasih, cukup sekian. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan merdeka. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga,
mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang selanjutnya, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Yang berikutnya, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang terakhir adalah pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjadikan bangsa dan alamnya. Jadi, kesimpulannya, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika diri sendiri tidak mampu mencapai bahagia dan selamat, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, ataupun alamnya? Baiklah, di sini saya akan memulai untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang saya lakukan hanyalah sekedar mentransfer ilmu atau materi pelajaran saja. Karena saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik atau kodrat murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal atau tugas, ulangan, ataupun ujian akhir semester saja. Dan ketika pengambilan nilai, saya biasanya hanya menggunakan salah satu alat ukur saja karena saya tidak mau berpikir lama. Dan sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham atau tidak karena fokus saya hanya pada ketercapaian materi. Mengingat di setiap semester begitu banyak materi yang harus saya ajarkan. Saya pun meminta siswa paham dengan materi yang saya ajarkan dan tanpa memberikan penjelasan pentingnya materi untuk kebutuhan siswa. Maka dari itu, saya sering merasa gagal ataupun mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan atau saya pahami tentang penyampaikan materi jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan saya mulai beranggapan bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai metode pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun atau pendidik harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, selalu memberikan doa dan harapan kepada murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan, yang terpusat pada murid atau student center. Selain itu, saya harus mempelajari kodrat murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kekuatan-kekuatan kodratnya yang unik, yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang paling saya harus ingat, dalam menilai pemahaman, jenis alat ukur yang saya gunakan sebaiknya tidak terpaku dengan satu jenis alat pengukuran, lalu menyimpulkannya. Tapi saya harus menggunakan alat ukur lain yang melibatkan siswa
untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajarnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Dan berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan critical thinking, creative, communication, and collaboration, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan memegang teguh konsep memerdekakan anak. Berikutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena peran pendidik adalah menuntun murid dengan segala kodrat yang dimiliki agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, saya akan berusaha menjadi tauladan yang baik dalam tutur kata maupun perbuatan yang membuat murid merasa senang atas kehadiran saya. Terima kasih, cukup sekian. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan merdeka. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.